Cerita dimulai di Bandara Kulu, pukul 2 pagi, sebuah pesawat dengan 150 penumpang mendarat dengan pengamanan ketat. Salah satu penumpang, Ankit, wajahnya bengkak akibat dipukuli. Saat diinterogasi, ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi. Dalam penerbangan dari Al-Barakat ke New Delhi, Ankit jatuh cinta pada pramugari bernama Neha. Saat tiba di New Delhi, ia mengajaknya makan malam, tapi Neha menolak. Namun, mereka akhirnya bertemu lagi di sebuah klub. Ankit menganggap pertemuan itu takdir, sementara Neha hanya menganggapnya kebetulan. Saat mobil teman-teman Neha bermasalah, Ankit menawarkan tumpangan. Neha menuduhnya hanya ingin one night stand, tetapi Ankit membuktikan sebaliknya dengan hanya mengucapkan selamat malam. Ankit mulai mendekati Neha lewat Instagram. Awalnya Neha cuek, tapi akhirnya luluh. Mereka berkencan dan makan malam romantis. Mereka semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Suatu malam di klub, Ankit melihat bekas luka di leher Neha, tetapi Neha menganggapnya hanya luka lama yang tak diingatnya. Hubungan mereka makin serius, hingga Neha mengabarkan bahwa ia hamil. Alih-alih panik, Ankit senang dan langsung melamar Neha. Mereka makan siang bersama, tetapi tiba-tiba dua pria mendekati Ankit, bersikap kasar, dan memaksanya keluar restoran. Neha bertanya siapa mereka. Ankit akhirnya mengungkap bahwa 2 tahun lalu ia mendirikan perusahaan asuransi berlian. Salah satu karyawannya kehilangan berlian klien senilai 20 crore, dan pemiliknya menuntut ganti rugi. Karena tak mampu membayar, ia dipaksa mencuri berlian lain sebagai gantinya. Neha terkejut dan khawatir akan keselamatan keluarganya. Saat itulah ia mengungkapkan bahwa bekas luka di lehernya menyimpan trauma yang selama ini ia pendam. Ternyata, ayah Neha pernah terlibat kasus pencucian uang bersama sepupunya, Sudhansh. Saat kasus itu mencuat, ayahnya tewas tertembak, sedangkan Neha juga tertembak dan selamat dengan bekas luka yang selalu mengingatkannya pada peristiwa itu. Suatu hari, Menteri Dalam Negeri, T.N. Sanyal, menerima telepon genggam yang dihiasi berlian ilegal dari seorang kolektor barang mewah bernama Omar. Meskipun awalnya ragu, Omar meyakinkan T.N. Sanyal bahwa ia akan bertanggung jawab atas segala masalah selama pengiriman. Omar menjelaskan bahwa barang tersebut akan dimasukkan ke dalam koper dengan kode 6 digit, di mana 3 digit hanya diketahui oleh T.N. Sanyal. Omar menambahkan bahwa identitas T.N. Sanyal dan pihak terkait lainnya, termasuk kurir, akan dirahasiakan. Selain itu, di dalam ponsel terdapat kartu SIM yang bisa dilacak oleh Omar, dan barang tersebut diasuransikan oleh perusahaan Ankit. Mendengar penjelasan itu, Pak Sanyal akhirnya setuju. Ajudan Bhagat diperintahkan untuk membawa berlian-berlian itu ke bandara. Sesampainya di bandara, Ankit mengawasi koper yang berisi berlian selama penerbangan. Karena niatnya untuk mencuri berlian tersebut, Ankit mengajak Bhagat untuk merencanakan pencurian dengan kesepakatan bagi hasil 50-50. Saat pesawat mencapai ketinggian 30.000 kaki, pelacak di telepon berlian mati. Ankit meminta Bhagat memberi kode koper agar bisa mengganti telepon dengan umpan. Sementara itu, ia menemani Neha memeriksakan kehamilan dan berbelanja perlengkapan bayi. Namun, setelah berbelanja, mereka diserang oleh penagih utang. Ankit dipukuli, dan Neha keguguran akibat tendangan di perutnya. Tak lama setelah kejadian itu, pemilik berlian memaksa Ankit mencuri berlian untuk melunasi utangnya. Awalnya ia menolak, tetapi Neha setuju karena menganggap itu satu-satunya jalan keluar. Kembali ke hari pencurian, Ankit menerima kode koper dan memberitahu Neha, tetapi mereka tidak menemukan kurirnya. Saat pesawat lepas landas, Ankit menghubungi Omar, yang mengonfirmasi keberangkatan kurir tetapi panggilannya terputus. Ankit curiga kurirnya telah diganti dan tidak akan memesan makanan. Saat membagikan makanan, Neha menemukan pria yang mencurigakan dan memberi isyarat ke Ankit. Ia lalu menjatuhkan makanan ke pakaian pria itu agar pergi ke toilet, memberi kesempatan Ankit untuk memeriksa barang bawaannya. Namun, sebelum sempat bergerak, 3 pria bertopeng membajak pesawat. Pilot segera melaporkan insiden tersebut,
dan para pembajak menuntut Flight Marshal mengaku. Saat Neha dijadikan sandera, Flight Marshal akhirnya muncul dan diikat. Seorang penumpang yang melawan dilumpuhkan. Semua ponsel dikumpulkan dan diletakkan di bagian belakang kelas ekonomi. Seorang pembajak memaksa pilot menghubungi pemerintah agar membebaskan seseorang bernama Adil Mir. Mereka juga meminta pesawat mendarat di bandara kecil Kulu, bukan New Delhi, sambil mengancam akan mulai membunuh penumpang, dimulai dari Neha. Ancaman itu langsung memicu respons dari pihak keamanan dan Badan Intelijen India untuk menyusun strategi penyelamatan. Pemerintah berencana menggunakan Adil Mir sebagai umpan di bandara Kulu untuk menjebak para pembajak. Sementara itu, TN Sanyal mengirim Bhagat ke bandara dengan dalih membantu evakuasi, padahal tujuannya mengambil berlian. Di pesawat, Ankit berpura-pura kesulitan bernapas untuk mengambil inhaler dari tasnya, di mana ia menemukan koper berisi berlian. Namun, sebelum sempat membukanya, seorang pembajak mencurigainya dan langsung memukul wajahnya. Saat Neha merawat lukanya, Ankit berbisik bahwa mereka harus bertindak cepat. Sementara itu, di penjara Kulu, agen Parvez membawa Adil Mir ke bandara, dan militer bersiap menyergap para pembajak. Bhagat dan timnya, termasuk seorang ahli berlian, tiba di bandara dengan dalih membantu evakuasi, padahal mereka berencana mengambil berlian. Saat pesawat hampir mendarat, Parvez berusaha bernegosiasi. Para pembajak menuntut Adil Mir sebelum membebaskan penumpang. Sementara itu, Neha mengalihkan perhatian pembajak agar Ankit bisa menyelinap ke kelas bisnis dan mengambil berlian. Ia bersiap mengganti kartu SIM dari ponsel asli ke ponsel umpan, tetapi dua pembajak tiba-tiba kembali, memaksanya bersembunyi. Ketika pesawat bersiap mendarat, Ankit berhasil menukar kartu SIM dan menyimpan ponsel asli di tasnya. Namun, sebelum bisa bergerak lebih jauh, seorang pembajak menangkapnya dan menemukan ponsel berlian asli di dalam tasnya. Ankit tertangkap basah, tapi ia cepat menyembunyikan ponsel berlian asli di bawah kursinya. Saat pesawat hendak mendarat, ia berhasil melumpuhkan satu pembajak, namun langsung diserang pembajak lain dan disiksa di toilet. Marshal penerbangan akhirnya lolos dan menyelinap ke kelas bisnis. Memanfaatkan kesempatan, ia menembak mati dua pembajak yang tersisa. Pilot segera melaporkan situasi terkendali, tapi ketika Marshal memeriksa Ankit, ia menemukan Ankit terikat dengan bom, yang ternyata palsu. Neha dan kru kabin mengevakuasi semua penumpang, termasuk seorang pria yang tertidur. Sementara itu, TN Sanyal mengumumkan dalam konferensi pers bahwa semua penumpang selamat dan pembajak telah dilumpuhkan. Setelah situasi aman, Ankit mengambil kembali ponsel berlian dan ponsel penumpang yang disita, lalu keluar dari pesawat. Ia bertemu Bhagat dan menyerahkan ponsel berlian kepadanya. Di sisi lain, Parvez dan polisi mencari jasad pembajak, tetapi tidak menemukan satu pun. Parvez curiga dan menutup semua pintu keluar bandara. Ketika memeriksa marshal penerbangan yang disebut Bhanu, mereka terkejut. Bhanu ternyata tertidur sepanjang penerbangan dan tidak tahu apa-apa tentang baku tembak. Menyadari ada kejanggalan, Parvez mengetahui bahwa seorang petugas keamanan bandara telah pergi. Ternyata, ia adalah marshal penerbangan palsu. Parvez menyimpulkan bahwa pembajakan ini hanya tipu muslihat dengan motif tersembunyi. Ia memerintahkan semua penumpang tetap di bandara sampai investigasi selesai. Sementara itu, Bhagat memeriksa berlian dan terkejut, berlian itu palsu. Berlian itu tetap palsu meskipun sudah diperiksa berkali-kali. Ahli berlian yang berpengalaman 20 tahun yakin tidak mungkin salah. Bhagat marah dan menuduh Ankit mencuri berlian asli untuk dirinya sendiri. Ankit membela diri, bersikeras bahwa ia benar-benar menukar berlian dengan umpan dan tidak punya alasan untuk mencuri jika ia tetap menyerahkannya. Namun, Bhagat tetap memaksa Ankit mencari berlian asli bagaimanapun caranya. Kebingungan dan stres, Ankit pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Neha yang melihatnya segera mengikuti. Di dalam toilet, Ankit akhirnya mengakui bahwa berlian itu palsu.
Neha terkejut tetapi berusaha menenangkan Ankit. Namun, tiba-tiba Ankit berubah kasar dan mencekik Neha, mengungkapkan bahwa ia hanya berpura-pura mencintainya demi mendapatkan berlian. Semua perhatian dan kasih sayangnya hanyalah manipulasi. Neha terjatuh, kepalanya terbentur cermin, tetapi ia bangkit dengan senyum penuh dendam. Ia mengingat saat insiden sebelumnya ketika mereka diserang. Ia sempat menelepon sepupunya, Sudhanshu, untuk meminta bantuan. Saat itu, ponselnya terjatuh, tetapi sambungan masih aktif, memungkinkan Sudhanshu mendengar dan merekam percakapan Ankit dengan dua penjahat yang ternyata anak buahnya. Dalam rekaman itu, Ankit memarahi mereka karena menyerang Neha, membuktikan bahwa ia sebenarnya bagian dari rencana jahat itu. Neha yang syok diam-diam mengikuti Ankit dan melihatnya bertemu dengan dua penjahat itu sebelum menuju hotel tempat kekasih aslinya berada. Dengan mata kepalanya sendiri, Neha menyaksikan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Ankit hanya memanfaatkannya demi rencana liciknya. Neha pingsan saat kembali ke rumah sakit. Setelah sadar, rasa sakitnya berubah menjadi dendam. Ia menghubungi sepupunya, Sudhanshu, yang ternyata adalah marshal penerbangan palsu. Neha berencana mencuri berlian dan membalas dendam pada Ankit yang telah menipunya dan menyebabkan ia kehilangan bayinya. Awalnya, Sudhanshu menolak karena rencana Neha melibatkan pembajakan palsu yang berisiko eksekusi. Namun, setelah mendengar motif dan nilai berlian yang jadi target, ia setuju. Neha dan Sudhanshu lalu merekrut 5 orang untuk melancarkan rencana mereka, dengan bayaran dijanjikan seminggu setelah misi selesai. Sementara itu, Parvez menginterogasi penumpang satu persatu. Bhanu ditanya apa yang terjadi sebelum ia tertidur. Ia ingat memesan minuman untuk Neha, tetapi pramugari lain yang mengantarkannya. Pramugari itu pun mengonfirmasi hal tersebut. 2 kaki tangan Neha juga diperiksa. Salah satunya adalah pria tua yang meminta air panas, sedangkan yang lain, pria gemuk, adalah penumpang yang pura-pura melawan pembajak agar terlihat sebagai korban. Beberapa penumpang juga bersaksi bahwa Ankit sering berpindah ke kelas bisnis, hingga dipukuli oleh para pembajak beberapa kali. Parvez mulai mencurigai Ankit sebagai kaki tangan pembajak karena sering berada di kelas bisnis, berbincang dengan pramugari, dan ditemukan dengan bom palsu. Namun, Ankit memberikan alibi tanpa menyebutkan ponsel berlian dan berhasil meyakinkan Parvez bahwa ia bukan bagian dari mereka. Sementara itu, salah satu pembajak yang berhasil kabur menunjukkan rekaman video pembajakan untuk membuktikan bahwa mereka hanya korban. Di sisi lain, Bhagat memberitahu TN Sanyal bahwa berlian dari Ankit ternyata palsu. Kurir Omar juga melaporkan bahwa tasnya diacak-acak dan berlian dalam koper hilang. TN Sanyal menolak konferensi pers karena yakin pembajakan palsu terkait dengan pencurian berlian. Bhagat mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa berlian sudah diasuransikan. Sementara itu, Parvez mulai mencurigai Neha, menduga ia mencampurkan narkoba ke dalam jus Bhanu. Saat dipanggil untuk diinterogasi, Neha bersembunyi di toilet dan menelepon TN Sanyal dengan nomor tak dikenal. Neha mengancam akan membocorkan penyelundupan berlian ke media dan mengirimkan foto sebagai jaminan pelariannya. Setelah itu, ia datang ke interogasi dan menjelaskan bahwa ia hanya menawarkan minuman kepada Bhanu karena ia duduk di sebelah Sudhanshu yang meminta minuman. Neha membantah menaruh sesuatu dalam minuman Bhanu, tetapi Parvez yakin ia bersekongkol dengan Sudhanshu dan para pembajak. Neha tetap bersikeras tidak mengenal mereka. Di saat yang sama, Ankit mulai curiga bahwa Neha adalah dalang pembajakan setelah mengingat ia pernah memeriksa ponselnya setahun lalu. TN Sanyal menelepon Parvez dan meminta agar penumpang dibebaskan, karena mencari pembajak di antara mereka tidak ada gunanya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi melaporkan insiden ini ke media. Parvez, meski yakin Neha terlibat, tidak punya bukti untuk menahannya. Keluar dari interogasi, Neha langsung ditarik oleh Ankit yang menuntut lokasi berlian asli. Namun, sebelum Neha menjawab, Bhagat dan anak buahnya datang dan menyeret Ankit pergi untuk menemui TN Sanyal. Para penumpang akhirnya dipindahkan ke pesawat lain menuju New Delhi.
Parvez hanya tersenyum menatap Neha, mengetahui bahwa ia adalah dalang pembajakan, tetapi tanpa bukti atau alasan yang jelas. Neha dan 5 rekannya berhasil melarikan diri dengan berlian. Senyum tipis di wajahnya menandakan kemenangan. Rencana pencurian ini disusun dengan detail. 3 orang menyamar sebagai pembajak, Sudhanshu berperan sebagai marshal penerbangan palsu, dan 2 lainnya menjadi tim pendukung. Langkah pertama, Bhanu diberi obat bius agar tertidur. Lelaki tua yang ahli memahat membuat senjata palsu dari resin untuk para pembajak. Sudhanshu berpura-pura ditangkap dan diikat, sementara pria gemuk memicu perkelahian agar penumpang takut melawan. Saat pembajakan berlangsung, semua ponsel disita, kecuali milik lelaki tua yang digunakan untuk merekam kejadian sebagai alibi. Sudhanshu kemudian mengambil pistol asli Bhanu, tetapi mengganti pelurunya dengan peluru kosong agar tidak ada korban. Ketika penumpang panik, Sudhanshu mengambil ponsel berlian asli yang disembunyikan di bawah kursi. Neha sengaja memilih Bandara Kulu untuk pendaratan karena ukurannya kecil, memudahkan Sudhanshu melarikan diri. Bom palsu dipasang untuk memberi waktu bagi para pembajak agar bisa berganti pakaian dan berbaur dengan penumpang. Neha tidak hanya ingin mencuri berlian, tetapi juga membalas dendam pada Ankit. Di tempat lain, Bhagat dan Ankit dihajar habis-habisan oleh anak buah TN Sanyal setelah rencana mereka terbongkar. Foto yang dikirim Neha menjadi bukti bahwa Bhagat telah memberikan kode koper kepada Ankit. Foto itu jelas diambil oleh Neha sendiri. Meski Pak Sanyal tahu bahwa berlian dicuri oleh pihak lain dan Bhagat serta Ankit hanya tertipu, mereka tetap disiksa karena terbukti merencanakan pencurian. Ankit, yang babak belur, hanya bisa tertawa, sadar bahwa Neha adalah dalang sebenarnya. Benar saja, Ankit akhirnya tertipu oleh wanita yang sebelumnya ingin ia manfaatkan. Tak lama setelahnya, Neha menjenguk Ankit yang tengah dirawat. Ia mengaku sudah bertobat sejak kematian ayahnya, tetapi justru Ankit yang membuatnya kembali ke dunia kejahatan. Ankit hanya tertawa, mengakui kecerdikan Neha dalam mencuri berlian sekaligus membalas dendam. Setelah itu, Neha naik pesawat untuk memulai hidup baru dan menikmati hasil kejahatannya. Ankit yang telah pulih terlihat di bandara dan menelepon Neha. Saat ia berkata bahwa Neha telah melupakannya, Neha langsung menutup telepon, sementara Ankit tertawa terbahak-bahak.